Saya mengalami satu, dua, tiga, sekitar 5 kepala balai yang menangani kami berganti-ganti kepala balai gitu ya. Suatu tujuan yang sama yaitu kami karena sebagai seorang Polhut adalah pengamanan kawasan sesuai tupoksi kami. Nah itu. Dan sudah menjadi seorang Polhut, saya pernah hilang juga. Contohnya memadamkan kebakaran, kita nggak tahu karena mungkin terlalu semangat. Masih siang itu, tahu-tahu kita api sudah terkendali, sudah padam, kita nggak bisa turun kemana-mana, sudah padam nggak bawa kelengkapan seperti headlamp atau penerangan lainnya, jadi akhirnya tertutup, calling pun nggak bisa, ya akhirnya merangkak dan sampai di hutan sebelum Semeru waktu itu. Jadi kebakaran di hutan sebelum Semeru, istilahnya di daerah Landengan Dowo, nah itu kebakaran. Karena semangatnya sudah sore, kita tahu titik api, kita memadamkan. Begitu kita memadamkan, api sudah padam, tahu-tahu sudah gelap, udah jam 7-an malam lah. Sudah setelah isya gitu. Kita nggak bisa pulang, kita bertiga. Jadi sudah kita kendalikan, bisa kita kendalikan, tapi nggak bisa pulang. Akhirnya merangkak itu tadi untuk mencapai titik yang rendah. Waktu itu ada di ketinggian karena tidak ada penerangan. Itu seperti itu. Terus paling mengesankan lagi juga agak stres waktu kami ketemu macan tutul langsung dengan jarak 2 meter. Itu diireng-ireng jalur antara Ranupani ke Senduro yang sekarang adalah seksi kami, seksi dan bidang kami kan di Lumajang. Semeru ini masuk Malang dan Lumajang. Saya ketemu jarak 2 meter. Jarak 2 meter ini tidak sengaja. Kalau biasanya kami mencari atau patroli ke hutan mencari banyak yang menjerat, tapi ini sekarang sudah tidak ada. Sekarang kita akhirnya justru mencari jejak-jejaknya dengan memasang kamera trap kayak gitu. Kalau dulu ada laporan seperti itu, Pak ada yang jerat misalnya, wah, kita berangkat. Lah waktu saya ketemu itu dalam rangka saya pelatihan mau mengambil atau fotokopi petasit geologi ke Lumajang, daerah Ireng-Ireng ini hutan, selama 1 jam perjalanan hutan aja. Saya pakai motor berboncengan dengan salah satu guru yang saya ajarkan tadi. Waktu itu malam Jumat Manis, kalau di Jawa Timur terkenalnya malam Jumat Manis. Kalau di sini kayak malam Jumat Kliwon atau apa kayak gitu, ada mistis, metafisika, sedikit metafisika. Lah orang-orang melihatnya seperti itu, dikira ini mungkin hantu atau apa gitu. Tapi kalau barang gitu ya sering ketemu juga sih gitu. Karena tadi di hutan kan tempatnya gitu. Nah, setelah saya berjalan dengan teman saya, ketemu sama-sama berhenti karena saya sangat ya antara trauma sama ke teman saya, friend, ini bukan di taman safari, friend. Ini di hutan ini di alas, di hutan ya. Bahasa Jawa di alas ini. Dia baru ngerawuk gini aja paling dia 2 tahun nggak keluar gitu. Jadi 2 meter, tapi lama ini, ada beberapa detik, terus dia menghilang. Selanjutnya, saya naik pun, saya nggak mikir bahwa sepeda ini motor nanti kuat enggak itu. Begitu sampai Ranupani, akhirnya ceritanya orang-orang Jawa itu ya gitu. Ya akhirnya sakit, stres itu, stres, sampai sakit perut dan buang-buang air gitu. Itu yang paling ekstrim. Tapi masih beberapa kali udah biasa. Tapi karena jaraknya jauh. Waktu itu jarak 2 meter. Iya mungkin pas nasib baik juga nggak diterkam. Gitu. Itu. Ya. Terus ada lagi. Waktu saya kena waktu itu menyelesaikan illegal logging, saya di hutan Ireng-Ireng kembali karena kawasan kami kena parang itu, parangnya maling. Itu di kaki saya sampai dijahit sampai 8 kali. Nah ini mungkin ke depan harapan kami kan akan lebih baik semua. Sekarang ada
ada Dirjen Gakum juga yang akan juga melindungi kami di samping Dirjen KSDAE gitu kan akan terperhatikan lah daripada zaman-zaman ini, zaman sengsaranya dulu, sekarang lebih baik. Dan saya terima kasih banyak ini kepada Pak Dirjen KSDAE, Pak Dirjen Gakum, juga kepada Kepala Balai kami, Pak Hendro, serta didampingi Pak Kabid kami, Pak Deki, hingga sampai saat ini bisa tahu ke Manggala ini dan sampai ke Manggala. Saya pelantikannya dulu di tempat parkir sana, itu waktu pelantikan sebagai seorang Polhut waktu itu. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 97. 97. Ya. Pelantik Polhut. Nah, kalau saya masuk di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kan 87. Nah, kena pendidikannya Polhut Crash Program waktu itu atau Jagawana waktu itu tahun 96-97. Lulusnya 97. Dilantiknya di sana, Ibu. Nah, sekarang kami berakhir di Dirjen Gakum gitu. Jadi saya 2 kali ke sini. Terima kasih untuk semuanya. Saya selama bekerja baru 2 kali ini ke sini, ke Manggala ini. Jadi pertama itu tadi pelantikan sana dan berakhir di sini. Dan besok saya sudah resmi menjadi masyarakat. Tapi kegiatan saya akan pasti terus berbuat untuk alam. Yang saya ceritakan di awal tadi bahwa saya membina di desa-desa penyangga pecinta alam. Karena basic saya pecinta alam, juga saya sebagai orang rescuer. Saya tim SAR. Saya pernah pendidikan di Gede Pangrango oleh departemen, di sana dilatih juga, di samping latihan-latihan kami sendiri. Lah, kami tidak akan berhenti selagi kami masih diberi kekuatan, umur yang panjang, dan masih punya fisik yang oke gitu. Kami akan terus untuk membantu teman-teman Taman Nasional di lingkungan kami, karena kami juga orang desa, saya orang kaki Semeru. Saya minum air dari kecil hingga saat ini tidak dari sana. Demikian. Pesan saya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada para pimpinan kami, baik Dirjen KSDAE maupun Dirjen Gakum, bahwa terutama pimpinan kami Pak Hendro, terutama sekarang ada peningkatan-peningkatan. Satu hal lagi mohon diperhatikan, ini pesan saya, kenapa sekarang kurang. Jadi Polhut di tempat kami sekarang 3 pensiun yang seangkatan. Kebetulan yang bisa datang saya, yang satu sedang umroh. Nah, ini sekarang tinggal 13 Polhutnya di Taman Nasional. Nah, ini dengan luas kawasan seperti itu ya, walaupun sekarang bahwa yang sudah tertanam orang ke Bromo Semeru adalah wisata, tapi tidak hanya demikian wisata, tapi masih banyak harus desa-desa yang tidak hanya sounding ngomong-ngomong aja, tapi minimal kita sofos sebagai Polhut untuk menangani konservasi menyeluruh. Demikian, terima kasih. Sobat Hijau, kisah Pak Gelomboh tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di program Champion. Masih banyak program menarik lainnya di Indonesia Green TV. Jangan lupa subscribe dan saksikan program kesayangan Anda. Saya Afifah Lyodo Putri, pamit undur diri dan sampai jumpa.